Oke, coba bayangin ada satu pintu di kehidupan kalian di mana pintu tersebut adalah pintu yang dapat mendekatkan diri kalian ke dalam mimpi-mimpi kalian, kepada impian-impian kalian, atau bahkan kepada versi dari diri kalian yang lebih baik. Tapi kalian nggak masuk ke dalam pintu tersebut, kalian nggak melangkah ke dalam pintu tersebut. Yang kalian lakukan adalah menunggu waktu yang tepat, menunggu momen yang kalian anggap ideal untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Masalahnya adalah seringkali waktu yang kita anggap ideal, momen yang kita anggap pas, itu terlewati atau bahkan nggak pernah datang ke hidup kita. Atau mungkin kalian ada dalam situasi di mana saya ini pengen banget nyoba hal baru, pengen banget nyobain sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi terbesit dalam pikiran kalian, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh. Kayaknya masih banyak hal yang harus saya kejar deh. Atau bahkan mungkin kayaknya knowledge ataupun skill yang saya punya sekarang belum cukup untuk menopang hal-hal baru yang akan saya lakukan. Pikiran tersebut berputar terus di kepala kalian hari demi hari, waktu demi waktu, sampai mungkin ada kalian di titik kalian melihat orang-orang sekitar kalian melihat lingkungan sekitar kalian, di mana teman-teman kalian sudah bertumbuh, teman-teman kalian sudah menjadi versi dirinya yang lebih baik dari sebelumnya, dan kalian hanya berada di satu titik yang sama dengan rasa iri, malu, dan bahkan penyesalan. Bukan karena mereka lebih hebat, bukan karena teman-teman kamu punya sesuatu yang kamu gak punya, tapi karena satu hal, yaitu karena mereka berani untuk memulai. Saya Rizky Firmansyah, dan dalam kesempatan ini saya akan berbincang mengenai satu hal yang menurut saya cukup fundamental dan penting untuk dibahas, yaitu stop atau berhenti untuk menunggu waktu yang tepat, untuk menunggu momen yang kalian anggap ideal untuk memulai. Because the right time is now. Mungkin satu hal yang kalian pikirkan saat ini adalah, kenapa sih kita masih melakukan penundaan? Kenapa sih kita masih melakukan procrastination? Ada banyak hal yang mendasari atau ada banyak hal yang menjadi faktor kenapa kita masih melakukan penundaan atau procrastination. Mulai dari ketakutan akan kegagalan, atau mungkin takut hal-hal yang sudah terbangun dalam pikiran kita, ekspektasi kita itu nggak nyampe. Atau bahkan yang lebih parah adalah kita takut dijudge ataupun takut akan penilaian orang-orang di sekeliling kita. Hal-hal tersebut atau alasan-alasan tersebut dibungkus rapi dan menjadi validasi untuk kita mengatakan kayaknya ini bukan waktu yang tepat, kayaknya ini bukan momen yang tepat. Bukan hanya kepada hal-hal baru yang ingin kita lakukan, bukan kepada hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya saja, tapi juga kepada mimpi kita. Mimpi yang terkubur dalam jiwa kita yang tidak pernah kita lakukan. Mimpi tersebut tidak mati. Mimpi tersebut hanya pingsan dan akan bangkit kembali di masa tua dalam bentuk penyesalan. Dalam buku Dr. Stiles yang berjudul The Procrastination Equation menyebutkan bahwa 95% orang melakukan penundaan setidaknya sekali dalam kehidupan mereka. 95% ini bukan angka yang kecil. Kita tahu bahwa penundaan atau procrastination adalah hal yang buruk dan menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan hal tersebut? Mengapa banyak orang yang masih melakukan procrastination? Apa penyebab utamanya? Apa faktor yang menjadi alasan untuk mereka menunda? Dan dalam buku tersebut, jawabannya bukan karena mereka malas, tapi karena mereka takut dan terlalu fokus akan kegagalan jangka pendek yang menimpa mereka. Takut dicibir, takut dianggap jelek, atau takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi. Itu semua yang menjadi alasan mereka dan menjauhkan mereka
dari mimpi-mimpi mereka, dari hal-hal yang seharusnya sudah mereka lakukan sejak lama. Karena seharusnya momen yang tepat, waktu yang tepat bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Karena sejatinya apabila kita menunggu momen yang tepat, menunggu waktu yang ideal untuk memulai, atau bahasa lainnya nunggu semesta mendukung, itu nggak akan pernah sampai. Nggak akan ada waktu yang tepat, akan selalu ada alasan untuk kita melakukan penundaan. Coba kita bayangin sekarang orang-orang sukses yang ada di dunia ini. Mungkin kalau mereka mulai ketika ada momen yang tepat, mereka nggak akan sesukses sekarang, atau mungkin nggak akan ada orang sukses di dunia ini. Steve Jobs, pendiri Apple, salah satu tech company terbesar di dunia, melakukan semuanya, memulai semuanya dari garasi. J.K. Rowling, penulis salah satu buku hebat, Harry Potter, memulai semuanya ketika ia menjadi orang tua tunggal untuk anaknya, ketika hidupnya pas-pasan. Atau bahkan atlet, seniman, entrepreneurship di luar sana, mereka memulai dan meng-create timing untuk mereka sendiri. Mereka tidak menunggu momen yang tepat, tapi mereka create dan membentuk timing mereka sendiri. Karena salah satu faktor kesuksesan adalah bukan soal IQ atau modal awal saja, tapi juga execution bias, yaitu kecenderungan untuk mengeksekusi yang ada dalam diri kita, yang ada dalam pikiran kita, bukan hanya memendam dan menunggu. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Eksekusi seperti apa yang seharusnya kita mulai? Atau mulai dari mana? Jawabannya adalah mulai dari sekarang, mulai dari sini, dan mulai dari diri kita sendiri. Ambil satu langkah kecil, karena menurut American Psychological Association, satu langkah kecil, sesederhana apapun itu, sesimpel apapun itu, akan membentuk ataupun memotivasi langkah-langkah yang lebih besar nantinya. Karena apabila kita terus menunggu, terus menunda-nunda, akan banyak hal yang hilang. Gak hanya waktu, bisa jadi momen atau bahkan kesempatan kita untuk berkembang menjadi diri kita yang lebih baik. Atau mungkin akan timbul pikiran-pikiran negatif dalam kepala kita yang berbunyi, kayaknya emang belum cukup deh skill yang aku punya. Kayaknya masih ada waktu nanti di lain hari. Pikiran-pikiran tersebut yang terus berputar dalam kepala kita membentuk pikiran negatif yang seharusnya adalah percayaan diri dan langkah untuk dimulai dari pikiran yang positif dan tindakan nyata bahwa kita berani untuk memulai, berani untuk take one step forward kepada hal-hal yang belum pernah kita lakukan, kepada hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Satu hal yang saya inginkan dari teman-teman semua adalah berhenti untuk menunda, berhenti untuk menunggu waktu yang tepat. Stop waiting for the right moment. Stop waiting for the perfect execution. Berhenti untuk menunggu diri kalian sempurna dulu, baru untuk memulai. Mulai aja dulu dari sekarang, dari hari ini, dari diri kalian yang hari ini. Karena sejatinya waktu yang kalian tunggu-tunggu, waktu yang kalian nantikan sudah datang, dan waktunya adalah sekarang. Terima kasih. Sekian TED Talks dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kutipan terakhir untuk mengakhiri video TED Talks kali ini adalah start where you are, use what you have, and do what you can. Because the best way to get something done is to begin. Mulai aja dulu dari diri kalian yang sekarang, gunain semua yang kalian punya, dan lakuin apapun yang kalian bisa. Karena cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah memulainya.